Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Benny Hendriana pada mata kuliah pembelajaran matematika berbasis TIK. Pada video kali ini kita akan melanjutkan video sebelumnya, yaitu bagaimana menerapkan KABRI 3D pada pembelajaran matematika. Ya, di video sebelumnya kita sudah mengenal beberapa menu dan tools pada KABRI 3D. Nah, pada video kali ini kita akan coba mengkonstruksi bangun-bangun ruang seperti kubus, balok, prisma, dan limas. Bagaimana cara mengkonstruksinya? Langsung saja kita saksikan video berikut ini. Pada video sebelumnya kita sudah mencoba beberapa tools yang ada pada KABRI 3D. Pada video kali ini kita akan coba mengkonstruksi bangun ruang seperti kubus, balok, prisma, dan limas. Nah, untuk yang pertama, kita coba mengkonstruksi sebuah kubus. Nah, Anda bisa lihat pada tools yang ini, lalu pilih cube. Nah, untuk membuat sebuah kubus, ini sangat mudah ya. Anda tinggal klik sekali di sini pada bidang yang berwarna abu-abu, klik satu kali, lalu klik lagi sekali lagi. Nah, setelah ini Anda tinggal tarik mouse-nya. Nah, lalu Anda bisa menentukan seberapa besar kubus yang akan dibuat. Jika sudah, tinggal klik kiri satu lagi. Nah, untuk melihat dari berbagai arah, seperti biasa, klik kanan, tahan pada mouse-nya, lalu arahkan mouse-nya. Oke, nah ini kubus yang Anda buat bisa dilihat dari berbagai arah. Nah, misalnya Anda ingin melihat kubus ini hanya dalam bentuk kerangka kubus, atau permukaannya ini sisinya tidak ada. Anda tinggal pilih tool manipulasi. Setelah itu arahkan pada kubusnya. Nah, ini sampai ada tulisan disk cube. Klik kanan. Nah, di sini Anda juga bisa merubah warna dari titik, garis maupun sisinya. Nah, untuk merubah warna dari titiknya, pilih point color. Bisa tentukan sendiri nanti titik sudutnya mau berwarna apa. Lalu titik sudutnya ini bentuknya, ukurannya mau sebesar apa. Di sini ya. Nah, ini untuk bentuknya nanti bisa dipilih. Ada. Lalu untuk yang garis atau rusuknya itu sendiri bisa ditentukan. Nah, untuk membuat kubus ini nanti menjadi sebuah kerangka kubus, kita akan merubah bentuk permukaannya di sini ya. Lalu pilih surface style, pilih empty. Atau kita akan mengosongkan di sini permukaannya. Nah, ini seperti ini. Nah, dia akan terbentuk seperti kerangka kubus. Nah, itu untuk kubus. Oke, sekarang bagaimana ketika kita akan membuat sebuah balok? Nah, ini agak unik ya untuk yang balok ya. Jadi kita pilih di tools yang ini, lalu pilih XYZ box di sana. Nah, untuk membuat sebuah balok, caranya agak berbeda ini dengan ketika kita membuat kubus. Nah, yang pertama, setelah kita pilih tools XYZ box di sini, nah, Anda klik satu kali pada bidang yang berwarna abu-abu, lalu arahkan mouse-nya. Nah, ketika kita mengarahkan mouse ini, kita akan menentukan ukuran alas dari balok tersebut. Misalnya, saya mau tentukan ukurannya seperti ini. Nah, setelah itu, tekan tombol Shift untuk menentukan tinggi balok. Jadi, setelah Anda menekan tombol Shift, tahan, arahkan pointer mouse-nya ke atas. Nah, oke, misalnya saya mau ambil tingginya seperti ini. Oke, tinggal kita klik. Nah, ya. Nah, misalnya saya mau memindahkan nih balok ini posisinya hampir sama, kita gunakan lagi tool manipulasi. Nah, ini SZZ box-nya kita bisa tarik, misalnya tarik agak ke sini ya. Oke, begitu juga yang kubus ini ya. Kita bisa tarik di sini. Ini permukaannya saya kembalikan lagi. Nah, selanjutnya
ketika kita akan membuat sebuah prisma. Ya, di sini sudah disediakan lagi ada prisma. Nah, tapi untuk prisma ini agak berbeda lagi dengan cara kita membuat sebuah kubus maupun balok. Jadi kalau kita klik prisma di sini, lalu kita klik di sini, dia tidak akan muncul. Kenapa? Nah, sekarang ketika Anda misalnya lupa tata cara mengkonstruksi bangun-bangun ruang ini, Anda bisa klik tool help. Di sini ya, klik help pada menu barnya, lalu klik tool help atau bisa juga menekan tombol F1. Nah, di sana akan muncul panduannya bahwa untuk membuat sebuah prisma ini kita membutuhkan sebuah alas di situ. Alasnya itu bisa berupa poligon. Ya. Dan untuk mendefinisikan prisma tadi ya atau untuk membuat prismanya itu kita membutuhkan sebuah vektor. Nah, alasnya ini kan poligon ya. Misalnya saya mau gunakan alasnya itu dia dari yang segi beraturan. Contoh saya mau buat prisma dengan alasnya segitiga sama sisi. Berarti kita pilih ini, equilateral triangle. Lalu kita buat dulu di sini alasnya. Nah, seperti ini. Nah, setelah itu kita butuh sebuah vektor. Nah, kita pilih vektor di sini ya. Nah, untuk membuat vektor ini, karena nanti vektor ini menentukan tinggi dari prisma yang akan kita buat, jadi kita harus membuat sebuah vektor yang tegak lurus dengan segitiga sama sisi ini. Nah, caranya bagaimana? Setelah kita pilih tool vektor di sini, nah kita pilih salah satu titik sudutnya. Misalnya saya pilih di sini ya. Oke, ini harus agak hati-hati di sini. Nah, klik satu kali, setelah itu tekan tombol shift. Tombol shift-nya ditahan ya. Klik satu kali, tekan tombol shift tahan, lalu arahkan pointer mouse-nya ke atas. Nah, misalnya ini untuk menentukan nanti tinggi prismanya. Misalnya saya pilih di sini ya. Lalu klik lagi satu kali. Nah, setelah ada sebuah alas dan sebuah vektor, baru nanti prisma ini bisa terbentuk. Kita pilih prisma di sini. Nah, setelah itu klik pada alasnya satu kali. Nah, arahkan ke ujung vektornya. Seperti ini. Baru kita klik lagi. Nah, maka terbentuklah prisma segitiga. Nah, dan yang terakhir, untuk piramid atau limas. Nah, ini kalau kita lihat definisinya di sini di help ini, untuk membuat sebuah piramid, kita butuh alasnya poligon, hampir sama dengan prisma tadi ya, dan sebuah titik puncak. Nah, misalnya saya pakai alasnya itu sebuah persegi. Di sini ya, nggak usah terlalu besar. Nah, dan sebuah titik puncak. Berarti kita pilih poin di sini. Nah, untuk menentukan titik puncak ini, hampir sama dengan ketika tadi membuat vektor. Jadi kita cukup arahkan saja pada pusat yang pusat persegi ini ya, titiknya, tapi jangan dulu diklik. Nah, setelah itu tekan tombol shift, tarik ke atas, sehingga titiknya ini menjadi titik puncak ya. Nah, ini. Nah, setelah itu baru kita klik menu piramid. Caranya sama tadi ya. Kita klik pada alasnya, lalu arahkan. Kita klik pada alas, lalu arahkan pada titik puncaknya. Nah, baru diklik lagi. Nah, terbentuklah sebuah piramid. Oke, biasanya pada bangun-bangun ruang ini kan kita memberi nama tiap titik sudutnya ya. Nah, sekarang misalnya kita akan coba memberi nama masing-masing titik sudutnya ini. Kita ambil contoh yang kubus ini ya. Oke, pilih titik, lalu klik di sini. Beri nama titik A. Nah, ini saya hapus dulu ya. Ini tadi salah. Oke. Nah, ini titik A. Lalu di sini titik B. Ini C, D. Ini titik D. E, F, G, H.
Oke, nah sekarang kita coba gunakan tool segment untuk menghubungkan tiap titik sudutnya. Atau kita membuat rusuk ya di sini ya, membuat rusuknya ya. Jadi dari A ke B semua dihubungkan ini tiap titik sudutnya. Oke, ini salah. Nah, semuanya ya. Kita hubungkan di sini satu-satu. Sampai seluruh rusuk yang berwarna biru ini menjadi warna marun ya, merah marun. Oke, jika sudah ya bisa kita perhatikan ya, jika sudah terbentuk semua titik sudut dan rusuknya ini, nah kita juga bisa melihat jaring-jaring kubus ini atau membuka kubusnya. Nah, caranya bagaimana? Kita pilih menu di sini ya, pada tool help-nya ya, kita bisa memilih tools open polyhedron. Kita klik. Nah, lalu cara membukanya seperti apa? Nah, kita cukup mengarahkan ke tutupnya atau atapnya di sini ya. Kita cukup arahkan seperti ini. Nah, setelah itu Anda klik satu kali. Nah, ini kan pointernya simbolnya menjadi simbol tangan di sini ya. Klik satu kali. Nah, dia menjadi panah kan? Nah, setelah itu untuk membukanya, Anda klik kiri, tahan, lalu geser pointernya sesuai arah tutupnya terbuka ini. Ini tutupnya terbukanya sebelah mana? Ini kan ke sebelah kiri nih. Berarti saya harus menggeser pointer mouse-nya ke sebelah kiri. Jadi klik kiri, tahan, lalu geser secara perlahan. Nah, ini kubus yang kita buat tadi langsung terbuka ya menjadi sebuah jaring-jaring. Nah, karena tadi saya membuat sebuah titik dan rusuk di dalamnya, artinya ketika ini terbuka nanti, rusuknya ini ada di sini. Tapi kalau kita tidak buat, contohnya ya, ini ketika balok ini saya buka, sama caranya ya, klik satu kali, tahan, lalu geser ke kiri. Nah, ini nggak ada rusuknya nih, karena di awal tadi kita tidak buat. Nah, begitu juga yang ini, prisma maupun limas, ini juga tetap bisa kita buka. Nah, ini juga sama ya, ini bisa kita buka. Nah, seperti itu. Nah, jadi selain jaring-jaring, kita juga bisa menjelaskan lebih mudah kepada siswa nantinya ketika kita mengajar di kelas. Contohnya, ketika misalnya kita menggambar kubus ini pada bidang datar atau pada bidang 2 dimensi, lalu kita akan menunjukkan sebuah bidang diagonal dan diagonal sisi misalnya. Bidang diagonal, diagonal sisi, dan diagonal ruang. Nah, itu agak kesulitan nanti siswa ketika kita menggambarkannya hanya pada bidang dimensi 2. Tapi pada Cabri 3D ini, kita bisa mengubah sudut pandangnya sehingga siswa bisa lebih mudah memahami. Contohnya, misalnya saya akan membuat sebuah diagonal sisi AF. Di sini ya. Kita menggunakan tool segment di sini. Klik dari titik A ke titik F. Nah, lalu kita buat lagi diagonal ruang AG misalnya. Nah, biasanya pada gambar dimensi 2 itu kan posisi kubus seperti ini. Nah, siswa akan kesulitan membedakan yang mana diagonal sisi AF dan yang mana diagonal sisi AG. Nah, ketika kita ubah sudut pandangnya seperti ini, nah ini akan terlihat lebih jelas ya. Ini ukuran skalanya kita perbesar. Nah, ini akan lebih jelas. Yang mana diagonal AF, yang mana diagonal ruang AG. Seperti ini. Atau misalnya untuk bidang diagonal. Atau diagonal bidang. Nah, ini juga bisa. Saya hapus dulu ya yang tadi diagonal sisi. Cara menghapusnya kita tinggal klik pilih tool manipulasi. Lalu klik pada segmennya. Setelah diklik, tekan tombol delete pada keyboard. Nah, misalnya kita mau buat diagonal bidang tadi ya. Kita pilih menu polygon.
Nah, misal saya mau buat diagonal bidang ACGE. Berarti kita hanya tinggal mengklik dari titik A ke titik C, ke titik G, lalu ke titik E. Ingat, karena kita pilih tadi tool polygon, harus dikembalikan ke titik awal. Nah, jadi di sini akan lebih mudah terlihat. Oh, ini yang dinamakan dengan diagonal bidang. Nah. Oke, sampai di sini dulu pertemuan kita untuk hari ini. Silahkan Anda mengeksplor masing-masing untuk tools dan menu yang ada pada Cabri 3D. Semoga Anda bisa mengaplikasikannya dalam pembelajaran matematika. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.